Halo semuanya, selamat datang ke channel 18 SI1 Universitas Pelita Harapan Medan. Perkenalkan, nama saya Sari Natasha dengan NIM 030811800010. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan ITIL Service Desk pada perbankan. Apa tuh ITIL? Tunggu saja, jangan pergi kemana-mana. Jadi, sebenarnya ini video ditujukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah IT Service Science dan dosen saya yaitu Pak Ade Maulana. Nah, judulnya itu adalah Analisis Implementasi IT Service Desk pada Industri Perbankan. Kata pengantar, sedikit kata pengantar, mungkin cuma terima kasih kepada Bapak Ade Maulana yang telah membimbing kami dalam membuat makalah ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang telah membantu. Ini adalah daftar isi, ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan saran. Dan terutama daftar pustaka. Ini ada daftar gambar. Ini adalah pendahuluan. Nah, jadi latar belakangnya itu. Karena teknologi pada masa ini sudah berkembang sangat pesat. Karena ada internet. Internet mendukung globalisasi, sehingga menjadi mempercepat komunikasi. Dan globalisasi itu menyebabkan banyak instansi harus bersaing agar dapat maju dan bertahan. Setiap instansi pun harus berusaha yang terbaik dalam segi teknologi, bisnis, terutama bagian pelayanan konsumer. Nah, teknologi telah melampaui kemampuan industri konvensional dalam hal efisiensi pelayanan terhadap konsumen. Nah, perubahan pelayanan konvensional ke pelayanan berbasis teknologi ini sudah menjadi sebuah tren, terutama di industri jasa. Karena bank itu termasuk ke industri jasa sih sebenarnya, karena lebih membutuhkan interaksi terhadap pelanggan dan interaksi terhadap partner bisnis yang lain. Nah, seperti ini contohnya. Dulu itu pelanggan harus pergi ke bank untuk mendapatkan informasi. Tapi saat ini udah tersedia service desk ataupun helpdesk. Service desk itu kayak customer service. Jadi kita tinggal telepon, halo, langsung mereka angkat dan mereka langsung membantu kita. Kalau dulu kan kita nggak punya telepon, nggak punya apa-apa, jadi kita harus langsung ke bank untuk mendapatkan informasi yang kita mau. Ataupun sekarang ada helpdesk. Helpdesk itu kayak sebuah aplikasi ataupun website yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi di sana udah ada knowledge base. Knowledge base itu adalah sebuah FAQ ataupun frequently asked question. Jadi di sana sudah terdapat banyak kumpulan pertanyaan. Akan dibahas selanjutnya, oke? Tunggu saja. Nah, tapi service desk itu harus memiliki standar pelayanan sebagaimana terdapat sebuah istilah, yaitu namanya best practice yang dirancang oleh Information Technology Infrastructure Library atau ITIL dengan ITSM sebagai landasannya. Nah, jadi makalah ini ditulis seputar penerapan service desk, apa yang mereka lakukan, nanti akan dijelaskan berikutnya. Rumusan masalah lainnya itu ada apa dampak yang didapatkan dari penerapan service desk itu? Mengapa service desk perlu diimplementasi? Bagaimana penerapan IT service desk pada bank? Bagaimana proses penyelesaian masalah pada bank itu menggunakan IT service desk? Tujuannya itu yaitu mengetahui cara dan best practice yang diimplementasi ITIL service desk pada industri perbankan. Yang kedua yaitu mengetahui dampak penerapan ITIL service desk pada industri perbankan. Manfaatnya yaitu bagi pembaca mengetahui dampak implementasi ITIL service desk pada industri perbankan. Yang kedua itu agar pembaca memahami dampak dan manfaat yang dibawakan dari penggunaan framework ITIL dalam upaya meningkatkan pelayanan TI di industri perbankan. Bagi penulis, bagi saya sendiri itu agar
saya lebih memahami framework ITIL, terutama penerapan IT Service Desk pada industri perbankan. Yang kedua itu memahami dampak faktor pendukung manfaat dari framework ITIL Service Desk pada industri perbankan. Nah, landasan teori yang ditunggu-tunggu ini. Jadi ITSM atau Information Technology Service Management itu merupakan sebuah service. Service itu adalah kegiatan memberikan sebuah value kepada pelanggan dan dengan memberikan hasil yang diinginkan oleh pelanggan. Misalnya begini, memberikan service, memberikan pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan. Misalnya, kalau mau transfer itu kan harus cek dana lagi, kayak mutasi dana. Nah, sekarang dengan ada service ini, mereka bisa send kayak notifikasi kalau udah terjadi mutasi dana tanpa perlu cek lagi. ITSM dapat disebut sebagai subdisiplin dari service science yang berfokus pada penyampaian dan bantuan dari layanan TI kepada pelanggan. ITSM juga dapat didefinisikan sebagai implementasi manajemen kualitas layanan TI yang mendukung kebutuhan bisnis. Aspek utama dari ITSM adalah fokus pada proses dan continual improvement dari setiap proses. Jadi aspek utamanya itu adalah fokus pada proses yang ada di ITSM. Kemudian continual improvement itu dari setiap proses yang ada di dalam bisnis tersebut harus selalu diimprove, harus selalu ditingkatkan kehebatannya gitu. Nah, kemudian ini ITIL, Information Technology Infrastructure Library. ITIL ini dikembangkan akhir tahun 1980 oleh Central Computing and Telecommunication Agency atau CCTA yang merupakan badan pemerintah di Inggris. Tujuan dari diciptakan ITIL ini yaitu mengembangkan metode yang efektif dan efisien pada pelayanan TI, penyediaan layanan TI. Pada tanggal 31 Juli 2011, ITIL menerbitkan versi ketiganya, yaitu ITIL versi 3. Nah, ITIL versi 3 ini merupakan sebuah framework dari implementasi best practice ITSM pada perusahaan. Nah, best practice itu kayak metode yang paling cocok. Metode yang paling cocok yang udah diterapkan pada beberapa perusahaan yang lainnya yang menurut mereka udah paling oke. Jadi itu kayak sebuah guideline, sebuah tuntunan untuk menerapkan. Sebenarnya bukan berarti kita harus mengikuti semua, tapi itu sebagai tuntunan saja gitu. Nah, ini adalah diagram siklus hidup dari ITIL. Ada service design, ada service operation, service transition, sini service strategy, saya lupa, dan continual service improvement yang tadi. Nah, ini adalah komponen utama dalam ITIL, yaitu service delivery dan service support yang diadaptasi dari OGC 2006 dan dideskripsikan pada gambar di bawah ini. Jadi di service delivery itu atau technical level ataupun yang lebih ke pemikiran, lebih ke teori, istilahnya lebih ke teori, ada service level management. Nah, yang menegosiasi service level agreement. Itu lebih ke agree service level ke kayak persetujuan terhadap perusahaan lain. Yang kedua ada financial management yang memanage budgeting, accounting, subject requirement. Dia lebih manage IT-nya sih, IT service provider itu. Kemudian ada capacity management, ada ensure kayak memastikan kalau kapasitas dari pelayanan TI ini bisa mendeliver service level target yang bukan hemat sih, kayak cost efektif itu tepat guna.
Kemudian ada IT Service Continuity Management, yaitu memanage resiko yang dapat mengakibatkan masalah yang serius pada pelayanan TI tersebut. Yang ini, yang keempat, ada availability management, yaitu define, analysis, plan, dan menghitung dan meningkatkan semua aspek dari IT service. Kemudian yang bagian kedua itu ada service support ataupun operational level. Jadi ini lebih ke praktikalnya. Ada service desk. Ini yang akan kita bahas nanti. Oke? Yang kedua ada incident management. Jadi bagaimana memanage sebuah insiden. Yang ketiga itu adalah problem management. Bagaimana memanage masalah. Beda sih insiden sama problem itu. Kalau yang insiden itu ada masalah, udah ada masalah, baru kita selesaikan. Tapi kalau problem itu bagaimana kita mencegah adanya masalah, mencegah adanya insiden tersebut. Kemudian ada change management, ada release management, dan configuration management. Nah, ini service desk. Service desk merupakan single point of contact antara penyedia layanan dengan pengguna layanan. Jadi service desk itu kira-kira seperti orang pertama yang akan menerima keluhan dari layanan. Bisa jadi keluhan, bisa jadi kayak masukan ataupun pujian gitu. Kalau menurut Janti ini, service desk merupakan kontak paling penting antara pelanggan, pengguna, penyedia layanan TI, dan penyedia layanan pihak ketiga. Nah, menurut Nabiolahi dan Sahibudin, service desk itu bertujuan untuk mengembalikan layanan kembali normal bagi pengguna secepat mungkin. Seperti tadi, jadi dia membantu pengguna untuk untuk menerima keluhan dari mereka, terus di service desk itu mereka membantu untuk mengembalikan seperti semula gitu masalahnya. Nah, beberapa pertanyaan ini akan membantu menentukan apakah implementasi service desk itu diperlukan pada sebuah perusahaan. Karena ada perusahaan yang tidak perlu dan ada yang perlu. Nah, cara mengetahuinya yaitu jawablah ini. Apakah karyawan perusahaan sekarang merasa puas dengan kualitas IT service support? Yang kedua, apakah proses penerimaan insiden dapat dikontrol? Apakah perusahaan akan menghadapi pertumbuhan jumlah karyawan? Apakah seluruh layanan yang tersedia dan tanggung jawabnya telah didefinisikan? Apakah terdapat solusi standar yang telah didefinisikan untuk kejadian insiden yang umum? Yang terakhir, apakah perusahaan tersebut sadar akan biaya IT service support? Nah, kalau mayoritas jawaban dari pertanyaan tersebut adalah negatif, maka implementasi service desk itu akan meningkatkan situasi pada perusahaan tersebut. Nah, bank menurut Profesor G.M. Ferrin Stewart, bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan memberi kredit baik dengan uang sendiri maupun uang orang lain, dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas dan uang giral. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup raya banyak. Nah, bank ini yang saya ambil ini adalah bank secara umum. Bank secara umum itu termasuk bank perkreditan rakyat, BPR, dan bank syariah, semua yang tergolong ke bank. Metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan itu adalah metode kualitatif. Karena pada makalah ini memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang dikutip dari masing-masing subjek penelitian. Subjek penelitian saya ini ada dua. Dua-duanya itu penerapan ITIL Service Desk pada industri perbankan.
Nah, jurnal yang dikutip yaitu Analisa Problem Management pada IT Helpdesk dengan implementasi ITSM dan SLA. Studi kasusnya Citigroup Indonesia. Yang kedua adalah analisis dampak penerapan IT Service Desk pada Bank XYZ. Ini namanya disensor sih, tapi nanti akan dikasih tahu dia ngambil dari yang mana. Kemudian, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan literature review, di mana data dalam penelitian ini dibentuk dalam bentuk beda jurnal, bukan menggunakan metode observasi, wawancara, maupun kuesioner. Beda jurnal itu kayak kita meneliti paper-paper orang lain, terus kita ambil gitu. Pengumpulan data. Nah, beberapa referensi dari makalah ini yaitu Google, Academia, Medianality, dan ResearchGate. Empat pembahasan. Analisis problem management pada IT Helpdesk dengan implementasi ITSM dan SLA, studi kasusnya Citigroup Indonesia. Nah, di jurnal ini terdapat 3 kunci dari IT Service Management, yaitu mengarahkan layanan TI dengan kebutuhan bisnis pada saat ini maupun masa yang datang. Yang kedua, perbaikan kualitas layanan TI dan mengurangi biaya jangka panjang layanan TI. Ini paling penting sih, karena cost itu kan kayak hidupnya sebuah bank itu. Kayak uang itu adalah hidupnya sebuah bank. Kalau bisa mengurangi, kenapa tidak? Service support menangani insiden dan permintaan pelanggan, serta memberikan arahan untuk kegiatan lain seperti change management, problem management, configuration management, release management, service level management, dan IT service continuity management yang sudah saya bahas tadi di atas. Nah, untuk memenuhi segala kebutuhan user atau pegawai akan layanan TI, melakukan perbaikan terus-menerus pada sistem dan peningkatan kepuasan pelanggan, maka pada CTI, Citigroup Technology Infrastructure, terdapat aplikasi Virtual Touch yang menjadi Service Desk PSO atau Production Support Officer, di mana user dapat melaporkan masalah yang dihadapinya ke aplikasi Virtual Touch. Nah, apabila PSO dapat membantu permasalahan tersebut, PSO akan memandu pengguna dengan telepon. Permasalahan ini tidak kalau yang tidak dapat dibantu oleh PSO ini akan dieskalasi ke grup engineer. Eskalasi itu kayak aku gak bisa bikin, terus aku kayak minta tolong ke orang yang lebih berpengalaman, itu adalah eskalasi. Tinjauan pada aplikasi Virtual Touch sebagai helpdesk dari sisi pendataan, reporting, knowledge base adalah cukup bagus karena telah memiliki pendataan user. Masalah yang dihadapi user juga udah ada di dalam. Kemudian di dalamnya tuh ada ditulis petugas yang menangani, ada severity. Severity itu tingkat keparahan dari masalah tersebut. Kemudian ada SLA, Service Level Agreement, kayak persetujuan bersama yang jelas. Dan juga law yang dapat diisi oleh service desk atau PSO maupun engineer secara mendetail. Law itu kayak comment section-nya dari virtual tech ini. Selain itu, knowledge base merupakan kumpulan solusi dari masalah yang sering terjadi dan dapat diakses oleh user pada virtual tech. Nah, tinjauan pada service desk PSO ini bertugas memastikan waktu untuk solusi suatu problem dan mengetahui dampak dari masalah tersebut. PSO itu bekerja pada jam operasional bank, kecuali terdapat masalah yang akan ditangani oleh relationship manager dari GCG teknologi di luar jam kerja. Kalau masalahnya udah parah banget, akan meskipun udah jam kerja, maka dia harus kerjain. Ini visualisasinya seperti ini. Ini history, ada tanggalnya. Ini ada log, jadi kayak bisa diisi-isi. Kalau pada engineer juga sudah oke, karena waktu terjadi eskalasi, waktu pemindahan tanggung jawab, kayak tanggung jawab gitu sih, tapi lebih ke bantuan lah.
udah terdapat sadar pendataan, jadi udah tahu masalahnya. Kemudian dari service desk itu udah dikasih perhitungan SLA kayak jam berapa waktu yang boleh diselesaikan oleh si engineer ini biar gak terlalu lama gitu. Ini rumusnya MTTR, jam, respon service desk, waktu yang dibutuhkan service desk, dia yang digunakan, maaf. SLA itu waktu pengerjaan yang dibebankan kepada engineer. Kalau terjadi kelebihan waktu pengerjaan, maka tiket akan berubah warna menjadi merah. Nah, severity, tingkat keparahan. Tingkat keparahan yang pertama itu eskalasinya dalam waktu 1 jam. Ya, notifikasinya setiap setengah jam sekali sesuai persetujuan RM. Yang kedua adalah severity 2, eskalasinya 1 jam. Ini agak aneh sih, tapi dari maka tersebut dituliskan begini, jadi saya tidak berani apa-apa. Kalau severity 3 itu 1 hari. Setiap hari sesuai persetujuan RM. Nah, tapi dapat dilihat kalau tingkat severity level 1 itu paling parah. Jadi biasanya PSO akan memprioritaskan masalah pada severity pertama, sehingga masalah yang berdampak fatal pada perusahaan dapat diminimalkan. Yang tergolong di dalamnya seperti ini. Banyak sih. Konsentrasi rusak, masalah pada web. Nah, ini kan, ini ada salah 8 jam. Tadi di sana tulis 1 jam. Gitu. Ini di file, download server, download printer, gitu. Yang ketiga tuh single. Biasanya kayak yang ke satu-satuan gitu aja. Kalau yang pertama itu udah parah banget sih biasanya. Kayak nggak bisa akses. Kalau grup engineer di sana itu nggak bisa menyelesaikan lagi, maka akan dieskalasi lagi, dilemparkan ke resolver engineer group. Kayak ada sekumpulan engineer yang bertugas tuh itu analisis faktor yang dilakukan oleh Aryo, Adi Prasetyo, dan Urban Gaul ini menunjukkan bahwa terdapat 4 dampak yang di atas tadi, yang ini, yang paling mantap itu quick solution-nya. Jadi pelanggan itu bukan pelanggan sih, tapi user pengguna itu sangat oke, sangat mantap dengan quick solution yang diberikan. Nah ini dari perspektif user itu quick solution-nya paling oke gitu. Jadi di sana itu masalah yang terkait dengan IT dapat diselesaikan secara efektif dan sangat cepat sehingga menjaga kelangsungan proses bisnis perusahaan. Tetapi terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa manajemen dari IT perusahaan tersebut itu kurang mendukung keberadaan IT service desk. Seperti pertama itu manajemen IT-nya kurang mensosialisasikan tentang keberadaan service desk. Masih banyak orang yang belum tahu, apalagi belum tahu menggunakan service desk ini. Yang paling parah itu bahkan nggak tahu kalau ada service desk ini. Terus manajemen IT kurang mendukung sarana prasarana, jadi alat-alatnya seperti komputer atau apapun itu kurang didukung. Kemudian pengakuan dan penghargaan terhadap service desk masih kurang aktualisasinya, masih kurang kayak dihargai gitu. Nah, dari pembahasan dari kedua ini di IT Helpdesk itu yang di City Indonesia ada virtual desk, ada virtual text sebagai helpdesk, dan di jurnal tersebut sudah menjabarkan sadar proses penyelesaian masalah yang terdapat pada company tersebut. Nah, di virtual text itu memiliki fitur yang paling membantu yaitu problem management knowledge base. Tapi masih ada kekurangan kalau di sana usernya belum begitu oke menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dari jurnal analisis dampak penerapan IT service desk pada Bank SCZ ataupun Bank CIMB Niaga tersebut, service desk itu sangat mempengaruhi kinerja operasional IT, yaitu faktornya quick solution, excellent IT service desk, focus support, dan excellent staff. Kekurangannya itu kurang sosialisasi, sarana prasarana, pengapresiasian.
Nah, kesimpulan dari kedua jurnal ini yaitu IT Service Desk itu merupakan hal yang berdampak positif pada perusahaan, terutama di banking, untuk memperlancar jalannya proses bisnis perusahaan. Setiap perusahaan memiliki faktor penentu kesuksesan implementasi service desk yang berbeda. Namun, penentu keberhasilan utama dipegang pada kemudahan dan kemauan user dalam menggunakan aplikasi helpdesk tersebut. Nah, selain aplikasi helpdesk tersebut, yang perlu diperhatikan dari IT Service Desk itu yaitu bagian manajemen TI-nya. Helpdesk itu perlu disosialisasi agar orang tahu kalau keberadaannya itu ada, dan cara pemakaiannya juga harus diberitahu. Kalau misalnya udah ada tapi nggak pandai pakai, apalagi nggak tahu ada, maka itu tidak berguna juga. Gitu. Jadi harus ada sosialisasi. Nah, sarannya itu untuk membantu implementasi service desk pada industri perbankan yang lainnya itu selain di dua bank ini ataupun di bank manapun. Yang pertama itu mendeskripsikan tujuan utama dari IT service desk ini. Jadi apakah service desk ini untuk ini, apakah untuk ini, maka harus dituliskan dulu. Harus ada kayak hitam di atas putihnya. Kenapa harus ada service desk? Mengimplementasi IT service desk dengan framework ITIL sebagai panduan. Karena framework ITIL itu udah terbukti. Dia udah terbukti membantu seperti yang udah dijelaskan di atas. Ini adalah daftar pustakanya. Ada 5. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan terima kasih.